Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Rayani, NPM 190318196 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Akan mempresentasikan pengaruh return on asset terhadap return saham dengan dividen payout ratio sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Investor 33 pada periode 2016 hingga 2022. Persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dalam perkembangan industri saat ini menjadi fenomena penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi karena meningkatnya minat masyarakat sehingga memicu keinginan perusahaan dalam menambah modal dengan cara menjual saham. Menurut Hussein 2019, saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Metode penelitian pada penelitian saya yaitu jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan metode verifikatif. Lalu ada variabel keuangan. Di sini saya menggunakan 3 variabel keuangan yaitu return on asset sebagai variabel independen, return saham sebagai variabel dependen, dan dividen payout ratio sebagai variabel yang memoderasi. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian saya yaitu 47 perusahaan dengan sampelnya sebanyak 40 perusahaan yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang diterapkan dalam penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu perusahaan yang konsisten pada indeks investor 33 dan perusahaan yang konsisten melakukan pembagian dividen. Lalu sumber data pada penelitian saya yaitu Bursa Efek Indonesia, website resmi perusahaan, dan Yahoo Finance. Lalu untuk pengujian hipotesis, yang pertama ada uji F. Pada tabel terdapat nilai signifikan yaitu 0,033 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya return saham berpengaruh secara simultan terhadap hubungan return on asset dengan dividen payout ratio. Maka dalam uji ini H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu yang kedua ada uji T. Hasilnya menunjukkan nilai T-nya sebesar 1772 untuk return on asset dan nilai signifikannya 0,027. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufida 2019, di mana semakin besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, maka tingkat pengembaliannya pun akan naik. Hal tersebut akan mempengaruhi pengembalian dividen dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir ada uji regresi linear berganda. Yang pertama ada uji persamaan regresi 1 yang nilai R-square-nya itu sebesar 0,070 atau sebesar 7%. Artinya return on asset berpengaruh terhadap return saham sebesar 7%. Lalu yang kedua ada uji persamaan regresi 2 dengan nilai R-square-nya itu 0,090 atau 9%. Setelah dimasukkan variabel DPR, tingkat pengaruhnya bertambah menjadi 9%. Maka variabel dividen payout ratio menjadi variabel moderasi pada hubungan return on asset dan return saham, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Lalu kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah hasil dari uji pengaruh ROA terhadap DPR terhadap return saham secara simultan yang dilakukan menggunakan uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh return on asset dan dividen payout ratio terhadap return saham secara simultan. Lalu hasil dari uji pengaruh return on asset dan dividen payout ratio terhadap return saham secara parsial yang dilakukan menggunakan uji T menunjukkan sebagai berikut. Terdapat pengaruh return on asset terhadap return saham secara parsial dan terdapat pengaruh dividen payout ratio terhadap return saham secara parsial. Dan yang terakhir, hasil dari uji pengaruh variabel dividen payout ratio memoderasi pengaruh return on asset
terhadap return saham yang dilakukan menggunakan uji interaksi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dividen payout ratio sebagai variabel moderasi pada pengaruh return on asset terhadap return saham. Pengaruh yang diberikan variabel DPR memiliki tingkat yang signifikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.